Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jonathan Rosandi. Nah, di video kali ini seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, saya akan share settingan sedemper FMA saya yang sudah sering menang. Waduh, sombongnya sob. Ya pokoknya yang lumayan enak lah ya, di track. Udah dapat berapa kali amplop 4 kali berturut-turut di Jogja. Nah, ini di sini saya sambil menerangkan tentang aturan atau rulesnya ya, sedikit-sedikit saya jelaskan nanti sambil tiap part ini aturannya seperti apa dan yang saya gunakan itu apa, itu seperti apa nanti saya jelaskan. Tapi mungkin ada yang kelupaan, nanti kalau ada yang lupa silahkan komen di bawah. Nah, ini enggak semua yang saya pakai di sini ori ya sob, ini enggak semuanya saya pakai ori karena memang ini sambil setting di rumah. Kalau pakai ori terus rusak eman-eman atau sayang, jadi saya beberapa pakai part yang tidak ori karena nggak punya ya. Beberapa ori, memang yang tidak ori cuman beberapa aja. Ini yang saya nggak punya, saya beli yang KW karena ya nanti kalau udah dapat settingan yang enak baru beli orinya gitu sob. Walaupun ini juga udah lumayan enak. Oke, yang pertama kita mulai ini di sesis ya. Sesis itu saya pakai FMA, ini FMA ya, pas dapat enaknya di FMA. Yang jelas aturannya bebas, sesis yang dikeluarkan Tamiya. Terus tidak boleh dipotong atau ditambah lubang, jadi semua yang ada lubang dari bawaan standarnya aja yang kita gunakan. Tidak boleh dipotong, di amplas juga nggak boleh, dilubangi baru juga nggak boleh, pokoknya ya bawaan aja. Selanjutnya body saya gunakan yang Jawara kemarin, ini Cooper Fang, ini udah dicat, boleh dicat ya. Body poli juga boleh. Yang jelas di sini harus terpasang dengan rapat, depan sini sama belakang sini harus terpasang dengan rapat, jadi nggak boleh goyang atau sesuai dari bawaannya lah ya, dari bawaannya terpasang dengan ya klik lah gitu. Kayak helm itu terpasang kalau udah klik gitu. Oke. Selanjutnya di body nggak ada ya, kayaknya nggak ada yang perlu dijelaskan lagi. Ini kenapa saya kok pakai geoglider untuk di sini, karena ini saya pakai fin yang paling rapat dengan body ini. Ini saya pakai ini. Kalau pakai ini geoglider Cooper Fang ini bannya nabrak sob, dan belakangnya kena body nih velgnya itu kena body, ini enggak gerak. Kecuali kalau pakai fin, kan agak lebar tuh, ada bedanya sedikit. Untuk body ini ya rata-rata yang sesuai dengan body bawaan atau sesis bawaannya. Ini kan juga FMA. Oke, selanjutnya kita masuk di tiang dan baut. Nah, tiang ini saya pakai tiang AO, ini buat roller. Ini saya pakai tiang AO. Semuanya pakai tiang AO untuk roller karena lebih kuat sob daripada baut biasa. Kodenya ini 94809. Ini segini, ini dapat 2 pasang atau 4 biji. Nih, saya pakai satu mobil pakai 2 alias 8 pieces, 8 tiang. Yang 4 untuk roller, yang 4 lagi untuk nih bumper ini, karena permukaannya kan halus sob tuh, jadi nggak ada dratnya, ulirnya nggak ada. Untuk pergerakan naik turun si dampernya ini lebih enak, lebih mulus, beda sama yang di sini. Kalau ini kan nggak bisa dipasang, ini tetap pakai baut biasa yang samping sini. Oke, selanjutnya kalau untuk itu bebas ya, bautnya mau pakai baut yang pipih atau yang biasa atau yang countersunk. Biasanya digunakan untuk yang bagian-bagian terkena trek sini belakang nih gitu. Terus selanjutnya untuk stabilizer roller, nah, biasanya ini, kalau ini karena aku punyanya ini sob, yang lainnya pun mobil lainnya nggak tak pasangi, nggak tak kasih. Ini yang sesuai dengan kebutuhan roller ini
saya pakai ini fungsinya biar nggak nanti nyantolnya nggak di sini, karena ini bukan HG, biar nggak oleng nanti rusak, tak kasih ini. Jadi kalau kena trek, kena stabilisernya ini. Fungsinya kalau di mobil saya itu, yang depan ya cuman buat keren-kerenan, karena punyanya ini boleh pakai jamur, boleh pakai yang tabung, yang bawaan kayak bawaannya VZ starter pack itu bisa. Ini yang jelas ini tidak boleh dipasang longgar, harus terpasang kuat, maksudnya ya terkunci lah gitu loh, nggak boleh gerak kayak roller ini, nggak boleh, harus kencang, nggak boleh muter. Udah di stabilizer sudah, selanjutnya ini ada roller. Nah, selanjutnya di roller ini saya gunakan ini roller naga karet itu yang mana ya, nih ini yang warna biasa, warna aluminium, kodenya ini 15418. Untuk depan masangnya karetnya di bawah ya, nanti tergantung kebutuhan trek ya. Jadi settingan ini nanti masih rubah lagi tergantung trek, kayak damper kayak gitu, tergantung trek. Ini roller depan ini, jadi untuk aturannya itu maksimal 3 pasang. Ini kan 1 2 3 3. Yang atas ini kalau kalian pengen tahu, ini kayaknya ini kan bukan HG toh, yang ini. Terus yang bawah itu ini, tapi ini warnanya beda. Ini yang bukan yang ini ya, pokoknya ini yang biru, yang bolong-bolong. Kalau gambar ini kan Japan Cup, ini enggak bolong, ini hitam, ada tulisannya Japan Cup 2020. Terus sudah di roller kayaknya enggak ada yang perlu dijelaskan. Boleh HG, boleh di sini HG boleh, untuk roller boleh HG. Selanjutnya rem itu ya pokoknya sesuai Tamiya yang bikin, ada warna-warni itu. Berapa warna ya, 5 atau 6 warna itu. Kalau di sini saya nggak pakai, ground clearance-nya saya pepetkan bawah. Untuk ketinggian dari sini ke lantai itu 1 mili. Kalau nggak 1 mili, istilahnya kalau kurang dari 1 mili berarti dis, nggak boleh. Terus ini saya nggak pakai rem, semua settingan saya nggak pakai rem. Selanjutnya yang penting remnya rem sesuai bawaan Tamiya ya, atau part dari Tamiya. Selanjutnya di ban. Nah, ban di sini saya menggunakan macam-macam. Ini saya gunakan marun. Bisa juga saya sering juga pakai ini super hard. Saya jarang pakai hard ya, saya pakai cuma 2 ini kalau jenis bannya, marun sama super hard. Cuman ada yang pakai di sini diameter besar ini, terus ada yang kecil juga, kecil pakai super hard. Masih setting yang large diameter sama small itu saya masih reset. Ini baru yang dapat yang medium ini. Untuk velgnya sih cuman ini baru nyoba, rata-rata saya pakai fin. Pakai 6 spoke juga oke, ya tergantung kalian lah ya pasnya yang mana nanti settingannya. Tapi saya senang pakai yang fin atau ini disc yang paling dalam ini. Discnya disc buntet ini, kan ada disc yang bolong-bolong, ini pakai disc buntet. Ini bawaan Baron Viento, masih ada stikernya ini. Terus untuk velg materialnya bebas, boleh pakai apa, kayaknya pakai yang aluminium boleh juga, ditembus juga boleh, cuman rata-rata saya nggak pakai ditembus. Jadi masih buntet semua, masih perawan semua. Ini bannya nggak boleh dibubut ya sob, tidak boleh dibubut. Ini karena sering dipakai aja ini. Loh, ini kena lem nih, harusnya garisnya masih kelihatan nih, tuh garisnya masih kelihatan. Karena ini nggak dibubut, cuman karena pemakaian aja. Ini yang super hard juga ya, ini garisnya masih ada. Nah untuk asnya bebas, kalian boleh gunakan yang hard
yang itulah, yang hitam, yang black itu reinforce itu boleh. Pakai yang biasa juga boleh, bebas. Holo juga boleh. Selanjutnya masuk ke damper. Damper itu jumlahnya bebas. Yang jelas harus ada di samping sini, kanan kiri itu ada, namanya juga side damper. Di sampingnya ini ada. Kalau di sini saya menggunakan nih banyak, jarang atau mungkin tidak ada yang pakai kayak gini, terlalu banyak jumlah dampernya. Ini aja cuman, jadi ini jangan jadi patokan ya beratnya ini ataupun pasangannya ini jangan jadi patokan. Ini karena ya namanya juga pas riset aja, males nyopot-nyopoti. Tapi pada intinya sama, saya meletakkan di sini, di depan, di samping 2, terus sama belakang sini. Belakang pun yang satu saya pakai ini, pakai yang macam ini, seperti ini. Seperti ini saya gunakan. Ya namanya juga riset, sob. Udah seperti itu. Untuk jumlah bebas, mau sekilo juga boleh. Nah kalau yang di sini mungkin yang lain sudah familiar dampernya. Nah yang ini bawaan dari FMA starter pack nih. Ini bawaan starter pack FMA. Nih. Udah untuk damper di situ. Selanjutnya masuk ke gear. Gearnya itu harus sesuai pasangannya. Kalau ini seumpama hitam coklat kayak gitu. Ya pokoknya sesuai panduan rasionya. Jodohnya itu seperti apa, itu yang harus digunakan. Tidak boleh banci, kalau kata orang di track itu nggak boleh banci. Nah untuk ini coronanya ini nggak boleh belang, kan ada pink sama oranye. Kalau oranye semua, kalau pink semua, ini nggak boleh belang. Nah, terus ini boleh pakai bearing. Untuk counter gearnya boleh pakai bearing. Untuk gear seperti itu tidak boleh di floating atau dimodifikasi, harus sesuai bawaan. Untuk di FMA ini sih, ini isi lock atau biasanya baut di sini saya nggak pakai karena ini udah kuat, jadi nggak perlu dibaut kalau di saya. Selanjutnya untuk gear kayaknya udah cuman gitu aja ya. Yang jelas nggak boleh di floating, nggak boleh dimodifikasi. Selanjutnya dinamo di sini atau motor itu mulai dari Mabuchi sampai torch. Setelahnya maksimal di tune series, maksimal di oranye, dinamo oranye itu di torch. Terus kalau masalah dicoak atau enggak nanti tergantung tempat kalian masing-masing. Kalau di sini di Jogja kebetulan boleh dicoak, ini saya coak tuh. Selanjutnya untuk dinamo sudah. Selanjutnya masuk ke FRP. Nah ini yang mungkin agak ada yang beda-beda tiap daerah atau tiap lokasi race. Ini FRP ini ada pembaruan, itu jumlahnya. Ini kalau saya ya, ini saya menggunakan salah satu, kan ada 2, mayoritas itu aturan atau rulesnya itu ada dua tempat yang berbeda, tergantung tempat kalian ngikutin yang mana. Nah sebelumnya itu tidak ada batasan jumlahnya penggunaan FRP itu berapa. Sekarang ada batasannya, 3 untuk belakang, depan 2. Nah ini belum tak copot karena saya baru tahu tadi, males aja, cuman kan bisa saya jelaskan. Ini saya gunakan sebelumnya untuk penahan agar aman, ini tiangnya biar nggak masuk, tapi ternyata sekarang sudah ada aturan baru, itu di depan maksimal 2, belakang maksimal 3. Jadi ini nggak boleh dipakai ya sob, jangan dicontoh, ini tidak boleh dipakai. Nah selanjutnya untuk yang saya gunakan ini depan itu, kalau yang normalnya itu pakai FRP Super X. Saya cari kodenya dulu. Depannya ini FRP Rear Roller Stay for Super X chassis. Itu barangnya kayak gini. Nih. Barangnya seperti ini, tapi ini patah. Ini depan, saya gunakan depan sama belakang.
itu seperti itu jadinya. Kalau ini yang saya gunakan, ini nomornya ini barang goib, ini udah barang goib. Ini Super X Rare double aluminium plate blue nih, seperti ini, biar lebih awet sob. Kalau kuatnya sih ya hampir-hampir sama sih, karena ini tipis, nggak seperti yang dural biasanya. Dural yang biasa dipakai anak-anak September itu lebih tebal, kalau ini lebih tipis. Sama FRP aja kayaknya lebih tebal ini, lebih tebal FRP nya. Ini saya gunakan dua, depan belakang Rare Super XT. Nah selanjutnya untuk depan ini saya gunakan nih Super X juga, ini FRP plate for Super X chassis. Ini bedanya, ini tadi sama-sama Super X, ini dua, yang atas yang biru-biru itu tadi Rare roller stay. Alah kok ya angel meneng ngomong. Ini pokoknya niki lah, baca sendiri. Ini yang atas, ini depan bawah. Seperti ini. Terus di counter sang nih. Ini KW ini yang tak pakai, karena yang ori eman-eman. Mending settingnya pakai yang KW dulu. Gitu. Jadi udah sah depan. Untuk belakang itu apa ya ini namanya? Oh, ini bukan ini harusnya. Ini cuman lagi reset, tapi yang sebenarnya itu brake stay. Ini yang digunakan. Yang saya gunakan ini. Sebenarnya ini lubangnya kalian ingat yang mana? Ini. Pasangnya sama sih. Ngikutin di apa ini jenenge? Akar. Sama di sini juga ya. Cuman beda barangnya. Tapi yang saya gunakan biasanya ini. Seperti itu. Kalau lihat kodenya ini untuk yang ini. Nah ini seperti ini 15518. Wah panjang sob ini waktunya, ternyata nggak kerasa ya. Selanjutnya apa lagi sob? Oh ini namanya apa ya, pokoknya untuk set dampernya ini saya pakai AR nih, with rare plate for AR chassis. Ini udah dapat udah dapat dampernya. Kalau kalian beli dapat yang ini sama dapat yang mangkok ini, jadi lumayan, kalian bisa pakai untuk depan belakang atau jadi satu kalau kurang berat bisa. Untuk set dampernya ini. Oke, ini untuk selanjutnya apalagi ya sob, kayaknya udah jelas, yang lainnya enggak, udah tak jelasin semua ya. Kalau lupa ya maaf ini, karena bingung, lupa apa aja yang mau jelasin, enggak tak tulis sob. Yang jelas sudah sesuai aturan. Ini cuma tinggal dicopot aja, udah sesuai. Depan 2 ini sama ini, belakang 3. Nah, kalau saya cuma 2, ini sama ini. Yang tengahnya bukan FRP tapi akar. Ya anggap aja sama kayak MA lah ya, karena akar MA atau AR itu kan jadi satu sama chassis. Ini anggap aja jadi satu sama chassis. Ini udah bawaan dari akar FMA seperti itu. Untuk tesnya nanti kita bikin di video selanjutnya ya sob. Sekarang settingannya dulu aja, udah lama ini waktunya. Tesnya nanti saya mau tes yang ini loh sob, kemarin kan belum tau. Nih yang naruh sama small, ini lagi riset juga untuk small diameter ya. PSBB atau PPKM di rumah gabut, kita setting aja di rumah daripada tidak ada kerjaan atau keluyuran nanti ditangkap Pol PP. Penting main Tamiya di rumah aja sob. Oke gitu aja, semoga kalian terinformasi oleh video saya ini. Kalau belum lengkap atau masih ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah, sebisa mungkin saya jawab, atau teman-teman juga bisa bantu jawab juga kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke gitu aja sob, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.